Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Admin doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini saya ingin berbagi informasi Bapak Ibu. Ini ada kabar gembira untuk honorer, terutama kaitannya dengan akan segera dibukanya pendaftaran CPNS 2024. Nadiem Makarim buka banyak formasi. Ini kesempatan baik Bapak Ibu untuk teman-teman honorer. Pada saat nanti mendaftar CPNS banyak pilihan karena membuka banyak formasi ya Mas Menteri ini. Silakan disimak Bapak Ibu informasinya sampai selesai. Admin lansir dari salah satu media Klik Pendidikan, guru honorer bisa ikut seleksi CPNS 2024. Kemendikbudristek buka banyak formasi yang bisa dipilih. Kira-kira begitu judul beritanya Bapak Ibu. Kita izin untuk membacakan. Kabar gembira bagi para guru honorer PNS, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek telah membuka banyak formasi dalam seleksi calon pegawai negeri sipil. Ini untuk CPNS ya Bapak Ibu tahun 2024. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 320 tahun 2024, setiap warga negara Indonesia termasuk guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, dalam seleksi CPNS tahun ini, guru honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan memenuhi persyaratan usia ini bisa mengikuti seleksi ini. Usia yang ditetapkan sebagaimana yang sudah admin lansir dari berbagai media dan regulasi, minimalnya usia untuk calon pegawai negeri sipil ya atau CPNS ini minimalnya 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dapat memilih dari berbagai formasi yang tersedia di Kemendikbudristek. Nah, beberapa formasi yang bisa dipilih untuk lulusan S1 pendidikan ya, antara lain. Izin ya Bapak Ibu untuk membacakan. Yang pertama, ini pengembang model penilaian pendidikan, formasinya ya. Ini untuk formasi pengembang model penilaian pendidikan. Kualifikasinya S1 pendidikan. Tugasnya nanti mengembangkan asesmen pendidikan mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, formasi pengembang kurikulum. Kualifikasi S1-nya pendidikan, kemudian tugasnya nanti mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini formasi untuk pengembang program fasilitas pelatihan. Ya. Kualifikasi S1 pendidikan, nanti tugasnya memantau dan mendorong peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Kemudian yang keempat, formasi pengembang perbukuan. Ini kualifikasinya S1 pendidikan, kemudian tugasnya nanti mengembangkan sistem buku pendidikan yang mencakup materi pendidikan. Kemudian yang kelima, analis kata dan peristilahan. Ya, analis kata dan peristilahan. Sistem buku pendidikan yang mencakup materi pendidikan, kualifikasi S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian tugasnya menganalisis kata dan istilah yang digunakan dalam materi pendidikan secara terstandar dan akurat. Itu tugasnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, ada formasi untuk editor program pengembangan pendidikan masyarakat. Ya, ini pendidikan luar sekolah S1-nya. Tugasnya nanti adalah mengembangkan program pengembangan masyarakat untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, penyuluhan bahasa ya Bapak Ibu. Jadi kualifikasinya S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian nanti tugasnya menyusun kebijakan teknis, melaksanakan serta mengevaluasi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan secara informatif, edukatif, dan advokatif. Nah, itu untuk formasi penyuluhan bahasa. Lalu yang kedelapan, ada analis bahasa dan sastra. Nah, ini kualifikasinya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Indonesia.
Lalu tugasnya nanti menyiapkan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra. Yang ke-8. Kemudian yang ke-9, pengembang program pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Sekali lagi, formasinya adalah pengembang program pengembangan PAUD dan pendidikan non formal. Nah, kualifikasinya S1 pendidikan anak usia dini. Nanti tugasnya menyusun program teknis pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah untuk analis pengembangan PAUD dan non formal, ya. Analis pengembangan pendidikan anak usia dini dan non formal. Nah, kualifikasinya S1 pendidikan anak usia dini, S1-nya. Kemudian tugasnya nanti melakukan analisis pengembangan pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan non formal. Jadi untuk pendidikan non formal ini ada 3 formasi ya Bapak Ibu. Mulai dari ada 2 formasi, mulai dari pengembang program pengembangan anak usia dini dan pendidikan non formal. Lalu yang keduanya analis, yang satu sebagai pengembang, yang satu sebagai analis pengembangnya. Jadi ada 2 jurusan, ada 2 formasi untuk non formal dan PAUD. Itu Bapak Ibu yang dapat admin bagikan. Ada beberapa formasi 10 ya, banyak sekali. Tinggal dipilih nanti Bapak Ibu, disesuaikan nanti dengan kualifikasi akademik yang Bapak Ibu miliki untuk mendaftar di Kemendikbudristek, terutama pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Itu saja Bapak Ibu yang dapat admin bagikan terkait formasi-formasi yang disiapkan oleh kementerian agar Bapak Ibu para honorer bisa ikut serta tes dan mudah-mudahan lulus begitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.